Anda disugul kepada suatu medan isi kondusif tanpa persiapan, misalnya arwah, lama-lama mati-mati. Memang dari segi akidah bagus. Lagu ini mengarah kepada takabur. Pada takabur. Makanya Anda harus memiliki persiapan. Jauhlah senjata. Saya tahu lalu terjadi penyerangan secara mendadak. Anda harus kita membela diri. Wa a'iddu mastata'tum. Persiapkan diri sesuai kemampuan. As-sayfa bis-sayfi wa ruha bir-ruhi. Pedang si terserang harus lawan dengan pedang. Tombak si terserang harus lawan dengan tombak. Kemudian panah lawan dengan panah. Rasulullah sendiri tombak meluik sampai selikur tombak Rasulullah. Pedang meluik, baju rati meluik. Karena memang suasana Mardika. Namun tahu suasana memang Mardika keadaan kita sugul dengan balik tanpa persiapan, maka paling takabur. Orang dia takabur. Ente berlari malik, dia terlawan. Ante temate dengan mudi, mati sesat. Mati sesat. Jadi takabur, pengecut, mati sesat. Sampai merendahkan harga diri kaum muslimin. Maka lamun terlalu laluan, memang Arab sebut dalam sebuah ibarat, misalnya kita melintasi daerah-daerah rawan, jauh mbuk baru dek balik, batu beri-beri, tak boleh dek kacang, paling tidak perlu biji. Ante baca angkul a'udzu birabbin nas. 10 kali bacaan. Ante tolok batu. Jauh dia apa ya kata tolok itu. Apa kali dompet, apa kali kantong. Jauh sampai tulis dengan perantuan. Ya kita melengkapi diri lah istidak. Apakah dia termasuk syirik? Tidak. Dia bergantung level soalnya hanya ikhtiar. Orang tak tunjuk kepeng jual HP, masa tersyirik dengan sebab jual kepeng jual HP. Adalah termasuk istidak sebenarnya. Wa ulaikum ay ahlu hadhihi syifah. Wa ulaikum ay ahlu hadhihi supah. Mereka yang termasuk ahlu supah ini, ja'alna lakum alaihim sultana. Kami jadikan bagi kalian atas mereka sultanan mubina, kekuatan yang nyata. Kekuatan yang nyata. Ay ja'alna lakum ala jawazi qatli haula'i. Kami jadikan bagi kalian atas boleh memerangi mereka. Hujjatan wadihatan. Dalil yang jelas. Apa itu dalil jelas itu? Wa yazhuru adawatihim, yaitu adalah nampaknya permusuhan mereka. Wa inkishafu halihim, dan terbukanya kelakuan mereka. Fil kufri, dalam kekafiran. Wal ghadri, dalam meninggalkan. Dalam meninggalkan. Apa kabar? Kalimat. Pembelahan balik boleh dengan kalimat lalu. Salah. Kain. Salah. Zuhuru adawatihim wa inkisafu halihim fil kufri wal ghadri wa idrarihim bi ahli Islam, dan penganiayaan mereka, menyakiti oleh mereka terhadap ahli Islam. Au ja'alna lakum alaihim tasallutan, atau telah kami jadikan bagi kalian atas mereka itu kekuasaan zahiran yang nyata. Haitsu adzanna lakum, sekira-kira kami izinkan bagi kalian
fi ahdihim pada menangkap mereka, wa qatlihim dan membunuh mereka. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak ada bagi seorang mukmin ayyaqtula mu'minan illa khata'an, bahwa ia membunuh seorang mukmin kecuali pembunuhan yang namanya khata'ul mahdud. Jadi menurut penjelasan daripada ayat ini bahwa dengan mukmin si sebenarnya adalah dinuah dan sampai membunuh sesama mukmin, baik dalam suasana aman atau dalam suasana perang, kecuali terjadinya pembunuhan mukmin terhadap mukmin lantaran tersalah semata-mata tersalah. Ai laisa lil mu'minin, artinya tidak ada bagi seorang mukmin yang benar-benar ayyaqtula mu'minan al-battah, bahwa dia akan membunuh seorang mukmin sama sekali, tidak sama sekali seorang mukmin yang sesungguhnya akan membunuh seorang mukmin lainnya, illa 'indal khata'i, kecuali ketika tersalah. Wa dan apa yang maksud tersalah itu? Ma idza ra'a alaihi syi'arul kuffar, dia tidak melihat bahwa ma idza ra'a, itulah apa yang apabila dia melihat alaihi syi'arul kuffar. Syi'arul kuffar, dia lambang kekafiran dia lihat. Awajadahu, atau dia menjumpai akan itu si muslim di askarhim, di askar orang kafir. Dia jumpai orang muslim bergabung dengan askar orang kafir. Fazannahu musyrikan, maka muslim ini menyangka akan muslim yang bergabung dengan kafir itu musyrik. Fahahuna, maka di situ, di sana, yajuzu qatlu, boleh membunuhnya. Wala syakka, dan tak boleh ragu-ragu, fi anna hadza khata'un, bahwa pembunuhan semacam ini adalah termasuk tersalah, termasuk khata'un mahdud. Fa innahu dhanna annahu kafir, maka sungguhnya si muslim yang membunuh ini menyangka akan muslim yang dibunuh itu kafir, seorang kafir. Ma'annahu ghairu kafirin, padahal dia tidak kafir. Roya diriwayatkan anna Iyas bin Abi Rabi'ata, bahwasanya Iyas bin Abi Rabi'ah aslama bi Makkah, dia masuk Islam di Mekah. Di Mekah dia masuk Islam. Wa hajara ila al-Madinati qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berhijrah ke Madinah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi ke Madinah. Wa tahassana fi atamin min atamiha, lalu dia berlindung, atas sana dia berlindung fi atamin pada satu benteng min atamiha, daripada benteng-bentengnya, benteng Madinah maksudnya. Khaufan min qaumihi, karena ada takut daripada kaumnya sendiri. Takut ia lamun narat masyarakat Mekah datang Madinah tahu Islam lalu mati. Sebatul Nesa, ia tidak berlindung oleh benteng-benteng Madinah. Fa'aqsamat ummuhu, maka bersumpah ibunya, la ta'kul wa la tashrab wa la tajlis tahta saqfi, jangan kau makan, jangan kau minum, jangan kau duduk di bawah atap rumah ini. Jangan. Jadi dalam kafir, karena masih kekafiran. Karena apa? Karena ia menganggap dirinya benar. Hatta yarji'a, sehingga dikembali. Faharaja Abu Jahlin bin Hisham, maka keluar Abu Jahl bin Hisham, wal Hars bin Zaid, dan Hars bin Zaid bin Ubay
Ada daripada Ubay, Anisa, seorang perempuan Fa'atayahu, kemudian dia mendatanginya. Faqala Abu Jahal, berkata Abu Jahal ini kan anak Amrin bin Hisham, Alaysa anna Muhammad ya'muruka bibiril ummi? Bukankah Muhammad itu menyuruh kau untuk berbuat baik terhadap ibu? Nah, di sini pancinya pintar memang dia pintar ganti Amrin bin Hisham yang dia donas Rasulullah. Allahumma izal Islam bi Islami amrain. Ini nenek kaji kicanin Islam ini jaya dengan Islamnya salah satu daripada dua ajaran Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Maka ternyata Umar bin Khattab terkabulan insyaallah taala. Sementara Abu Jahal kepintarannya untuk membujuk, untuk menghalangi sangat-sangat terkenal. Nayalah isi bau deparani ngakalan terhadap Iyas. Dengan alasan itu kan Muhammad ngajar kita anti taat inan tetap berbagus inan pansarapa pansarit wasil ila umikan, kamu harus berpaling dan berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Wa anta ala dinika, dan padahal kau tetap atas agama, artinya tetap wahai menganut agama Muhammad. Yang penting dak durhaka kali ini, tak durhaka kali ini, walaupun berbeda agama kajian. Padahal maksud daripada si Abu Jahal ini adalah untuk memisah ia, nyugulang ia dengan benteng Syiar di Madinah, anti dengan mati. Yang maksud daripada Abu Jahal. Faraja'a ila Makkah, maka pulanglah Iyas ini ke Makkah. Falamma danau min Makkah, maka manakala mereka itu dekat dari Makkah, Quyida yadaihi, diikat dua tangannya, warilaihi, dan dua kakinya, wajalladahu, lalu dia dipukul, wajalladahu kullu wahidin, memukul akan oleh setiap orang, minhum dari keduanya, mi'ata jaldatin, 100 pukulan. Falamma dakhala ala ummihi, maka manakala masuk atas ibunya, halapat, ibunya bersumpah, la yazulu anhul qaidu hatta yadi'a ila dinihil awal, harus tetap dia dalam ikatan ini sampai dia kembali kepada agama yang pertama. Fatarakuhu mautukan, maka mereka Abu Jahal dengan konco-konconya meninggalkan akad Iyas dalam keadaan terikat, matruhan, dilemparkan pisyamsi, di bawah terik matahari, Masya Allah, sampai Allah berkehendak. Papa ala bilisanihi, maka dia pun melakukan dengan lidahnya. Fa'atahul Harsu bin Zaid, maka mendatangkan oleh Harsu bin Zaid. Faqala ya Iyas, in kana dinukal awwalu hudan, faqad taraktahu, seandainya agama yang pertama dulu itu adalah sebuah hudan, sebuah petunjuk, faqad taraktahu, padahal kau sudah meninggalkan dia. Wa in kana dalalan, dan jika dia sesat, faqad dakhaltal ana bihi, maka sungguhnya engkau telah masuk sekarang ini padanya. Faghadiba Iyas, maka marahlah Iyas, mimma qalati, daripada ucapannya. Wa qala, dan ia berkata, wallahi la alqaka khaliyan abadan, demi Allah, bersumpah di Iyas, sumpah Iyas, demi Allah, saya tidak akan pernah menemui engkau khaliyan abadan, dalam keadaan sunyi selama-lamanya, illa qataltuka, kecuali saya akan bunuh kau. Pokoknya meminta kepada itu. Lalu ia masih dalam Islamnya, Iyas Islam,
Kemudian Haris pun Islam. Pada Islam. Thumma hajara, kemudian dia berhijrah pada dalika. Wa aslam al-Haris, kemudian Islam al-Haris. Dia tahu Haris itu menganut agama Islam, si Iyas. Dia tahu. Wa aslam al-Haris pada dalika, dan Islam al-Haris setelah itu. Wa hajara ila Rasulullah SAW, lalu dia berhijrah kepada Rasulullah SAW. Falakiyahu Iyas fi zari Quba kholian, maka menemui akan dia oleh Iyas, yaitu di dekat Majlis Quba, kholian, dalam keadaan sunyi. Walam yashkur bi islami, padahal Iyas tidak tahu Islamnya si Haris. Faqatalahu, maka dia pun membunuh si Haris sesuai dengan si sumpahnya. Mulakan lamun sumpah semacam ini wajib nata langgar, lagu wajib bayar kifarat. Apa pada sumpah? Memberikan makan 10 dengan, atau memberikan pakaian 10 dengan, atau puasa 3 jelu. Yang paling adalah memerdekakan budak, yang paling mahal. Jadi termasuk ya paranin pernah fidyah tartib, tidak tahyir, tartib. Lagu lamun si muda di luar terus sampai kepada terakhir adalah si paling mahal. Maka tentu dalam hal ini adalah ya tartibnya menuju kepada isi taraki. Ada pun lamun tartib, misal dalam tartib di dalam haji, dalam tartib misalnya dengan isi melakukan hubungan suami istri di saat sedang ihram, baik ihram haji maupun umrah, batal hajinya, wajib bayar kifarat. Apa kifaratnya? Tartib, artinya pertama menyembelih seekor unta. Dia naik unta seekor sapi. Dia naik sapi, maka harga sapi itu digunakan untuk membeli makanan. Lalu makanannya terbagi ya. Misalnya rajin unta selai juta. Si selai juta itu kadung beli gandum. Misalnya gandum, mau ya gandum di selai juta itu sekitar 2,5 ton. Si 2,5 ton ini yang tracking mudnya hampir kepada 3.000 mud. 3.000 mud. Maka si 3.000 mud ini terbagi di 40.000 pukar masakin. Nah, lamun dekna berdoyang semacam no, maka berukna berpindah kepada puasa 3.000 jelu. Puasa 3.000 jelu. Nah, ini parahnya dam tartib. Jadi tartib wa tahyir, kemudian tartib wa ta'dil. Masing-masing daripada tartib dan tahyir ini memiliki dua bagian. Nah, ini termasuk ya adalah pembunuhan khata'ul mahdu. Falamma akhbarahun nas, maka manakala menceritakan akan Iyas oleh para sahabat, bi'annahu qad aslama, dengan bahwasanya si Haris itu adalah sudah menganut Islam, kada musliman, dia muslim. Nadima ala fi'li, menyesallah dia atas perbuatannya. Wa ata Rasulullah SAW, lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, waqala qataltuhu wa lam as'ur bi islamihi. Ya Rasulullah, saya membunuh si Haris, tetapi saya tidak tahu dia seorang Islam. Panudilat hadil ayat, maka turunlah firman ini, wa man qatala mu'minan khata'an, siapa saja membunuh seorang mukmin dengan cara tersalah, bi ayak sudah ramyal masriki, dengan bahwa dia bermaksud untuk melempar orang musyrik, fa'asaba musliman, lalu dia mengenai orang muslim, au yazunnu syahsa musyrikan, atau dia mengira akan seorang itu adalah seorang musyrik, lalu dia bunuh si musyrik ini, fabana musliman, ternyata dia muslim. Au yadribul musliman, atau dia memukul orang muslim, bidar batil yang sudah pukulan, la taqtulu, yang tidak membunuh, galiban biasaannya,
fayamutu lalu dia meninggal, itu sebelumnya dipukul itu. Mina daripada pukulan tersebut. Fal awwalu khata'un fil fi'li, maka yang pertama itu dia tersalah dalam perlakuan dan pekerjaan. Wattani khata'un fil qasdi, sedangkan yang kedua dikatakan tersalah dalam segi niat. Wattalith khata'un fil qatli, sedangkan yang ketiga tersalah dalam segi sasaran yang dibunuh. Jadi masing-masing kemarin khata'. Wa in kana amdan fid darbi, sekalipun dia memang sengaja dalam memukul. Walidzalika summiya syibhul amdi, dan karena itulah dikatakan dia serupa dengan yang tersengaja. Nah, tapi dari dia atahri raqabatin mu'minatin wa diyatin musallamatin ila ahli, maka yang menjadi diatnya adalah memerdekakan seorang budak perempuan dan dia kepada seorang muslimah, diatul muslim musallamatin wa diyatul musallamatin ahli, dan diat yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh itu. Berarti lamun memerdekakan budak ini termasuk ya kifarat, sedangkan memberikan hadiah termasuk ya diat mughallazah atau diat mukhafafah. Lamun memang al khata'ul mahdum, diatnya adalah diat mukhafafah, 100 unta terbagi 5. Pertama umur setahun 20 tahun masuk ke tahun kedua, semua tahun berumur 2 tahun masuk tahun kedua 20, si berumur 3 tahun masuk 4 20, si berumur 4 tahun masuk tahun kelima 20, sampai 5 macamnya berarti 100 unta diat mukhafafah. Kanggo udah bertempo setahun. Adapun diat mughallazah 100 unta hanya dengan 2 bagian. Si pertama sebanyak petang dasa, sebanyak petang dasa daripada unta isi, termasuk berumur 10 tahun masuk tahun keempat. Sedangkan petang dasa adalah si berumur 10 tahun 2 tahun masuk tahun kedua. Ini adalah merupakan suatu diat mughallazah 100 unta dengan bagi 2 syubruk, dan temponya puneng di darat tempo, di darat cicil. Berbeda kanca katlu khata'in amdin. Dari pertama katlu amdul mahdi, ialah sengaja tulen-tulen. Si kedua adalah khata'ul mahdi, ialah tersalah tulen-tulen. Kemudian si kedua khata'ul amdi, ialah sengaja lalu tersalah. Dari diatnya berbeda-beda. Yang mana wadiyatul musallamatun ila ahli, fa alaihi iqaqu nasmatin, maka wajib atas yang membunuh itu memerdekakan seorang budak perempuan mahkumun Islamnya, yang dihukumkan Islamnya. Ya, kita mendapat Rasulullah lewat nasi menilai ciri-ciri daripada budak si beriman, si genjari diatnya. Yang kena tes Rasulullah soko budak ini adalah aina Allah atau aina rabbuki, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Ada yang berbahasa pisama. Kata-kata pisama ni tidak nilai si Rasulullah katakan pisama ni, si jari nilai adalah yang mengaku bahwa arah Allah, berarti yakin bahwa Allah arah. Nah, adapun dengan isi mengatakan bahwa summastawa ila sama, si artinya kemudian dia bersemayam di langit, summastawa al-arsy, kemudian dia bersemayam ke aras. Ya, jadi dalilnya hadis sebelum tentang Allah bersemayam di langit dan di aras. Padahal maksud daripada Rasulullah adalah untuk mengetahui ia beriman atau tidak. Tidak menilai apakah pengakuan dari langit Allah atau dari langit.
lalu ia beriman tondek. Ternyata dengan menyebut Allah bersama, ia beriman wan. Cocok teperdeka. Jadi dia. Wa in kanat saghiratan, dan sekalipun ada budak itu kecil, wadiyatun mu'addatun ila warasatil maqtul, dan dia itu diserahkan kepada keluarga orang yang dibunuh. Yaktasimunaha kasairil mawarith, lalu mereka membagi-bagi akan itu dia sebagaimana mereka itu membagi akan paraid. Membagi paraid. Jadi kan selaku keluarga nih mau, lamun terbaik dengan si terbunuh ini lalu terbayaran fidyah, berarti fidyah ini atau diatnya termasuk ya harta warisan. Lamun termasuk harta warisan, saya berhak mau setengah, saya berhak mau seperempat, saya berhak mau seperenam, saya berhak mau sepertelu. Karena itu bagi secara praik. Nah dari segi saya paling merasa terpukul apabila sopok dengan mama meninggal karena dibunuh, misalnya apakah ina amak ataukah suama atau senina, apakah anak. Senina mau bagian seperempat, lamun tinggalan anak tidak terbunuh, seperbaru apabila tinggalan anak. Ina daripada si terbunuh mau ia sepertelu apabila si terbunuh ini tidak tinggalan anak. Ada pula tinggalan anak seperenam, meninggalan anak seperenam mau ina. Nah sekarang juga ahli waris lainnya terbagi malah itu anu fidyah malah antara bagi bawari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala,